Orang hidup itu kalau pakai kalimatnya Adam Smith, what can be added to the happiness of a man who is in hell out of debt and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia bagi orang yang badannya sehat, tidak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, tidak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu tidak bisa tidur kan, kamu tidak sehat secara fisik. Atau kamu tidak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Nah, pokoknya kamu tidak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Jadi banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet. Kalau Adam Smith, pokoknya bahagia itu awak waras, pikiran waras, tidak punya utang. Nah, itu puncaknya kebahagiaan. Jadi of the poor is the poverty of the aspiration. Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya, tapi the poverty of the aspiration. Kemiskinan aspirasi, tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan itu basa kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah, itu the poverty of aspiration. Yang mengenaskan justru ini. Jadi the real tragedy of the poor, tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan. Justru itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan, terpaksa banyak kesulitan dalam hidup. Tidak masalah itu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bangkit kreatif dan punya gagasan untuk keluar dari masalahmu. Tidak. Kalau tidak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith. Economic growth, pertumbuhan ekonomi dari seorang Adam Smith. Sebenarnya sejak tadi langsung jujuk sini mungkin bisa. Cuma nanti kopimu belum habis, ngajinya sudah habis. Iya. Jadi yang pertama memang awalnya adalah division of labor. Yang paling awal pembagian kerja itu. Dasarnya itu. Semakin canggih pembagian kerja, semakin bagus produktivitas. Berarti apa? Semakin ahli para pekerja, semakin skillnya bagus, semakin produktif. Biasanya ini nanti digabung dengan strategi investasinya. Biasanya ditambah investasi mesin, investasi peralatan, sehingga orangnya pinter, kemudian peralatannya bagus, produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, ya produk jadi naik, outputnya naik. Jadi hasilnya memuaskan, naiknya output itu sesuai dengan target. Nah, kalau hasilnya sesuai target, akhirnya apa? Upah juga naik. Karena perusahaannya stabil, sukses. Kalau upah naik, perusahaan stabil, nanti pada akhirnya pendapatan per kapita, ini penting nanti, mulai dikenal GDP di Adam Smith. Penghasilan banyak orang di satu negara juga naik.
Karena orangnya berkualitas semua, begitu masuk dunia industri, produktivitas meningkat, mereka juga outputnya bagus, pada akhirnya perusahaan bisa menaikkan upah. Ketika perusahaan menaikkan upah, maka naiklah juga pendapatan rata-rata per kapita. Ya gampang-gampangannya orang semakin sejahtera, tambah sugih. Kalau orang tambah sejahtera, biasanya apa? Konsumsinya naik. Beli mobil, beli rumah, ya kan? Kalau dulu bajunya harga 100.000 ke bawah, sekarang 500.000 ke atas. Kalau dulu buka lapak, buka Tokopedia, pilihannya nyari yang bekas, sekarang nyari yang baru. Konsumsi naik, kenapa? Pendapatan naik. Ya kayak sekarang kamu zaman mahasiswa kan, kalau lagi belanja online kan mesti ring harga antara 0 sampai 200.000 sak kuat-kuatnya misalnya. Kan gitu. Tapi begitu pendapatan naik kan kamu bisa sampai sekian juta bisa. Kenapa? Konsumsi naik, karena upah naik. Kalau konsumsi naik, itu kan pendapatan per kapita naik, konsumsi naik, itu isyarat apa? Negara semakin sejahtera. Ya kayak sekarang ya, sekarang itu menurut saya ya lumayan sejahtera. Nyari rumah yang tidak ada TV sekarang susah. Setiap rumah pasti ada TV. Motor, setiap rumah pasti punya kendaraan, paling tidak motor. Itu kan berarti meningkat. Kalau dulu sak kampung TV-nya siji. Zaman saya kecil ya TV-nya satu. Nanti kalau pengen nonton TV, nunggu tetangganya, ditunggu depan rumah, baru tetangganya nyetel TV, kita ikut bareng-bareng nimbrung di situ. Kalau tetangganya lagi ndak mood, dimatiin. Jadi dulu kan begitu, karena TV-nya siji dong. Kita pengen nonton sepak bola, dia nyetel sinetron, nyetel berita kalau zaman itu. Nah, karena apa? Adanya cuma satu. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Bahkan tidak hanya sekarang setiap orang bisa punya TV, sekarang setiap orang sudah bosan punya TV. TV itu sekarang jarang diputar lagi kan, paling kamu lebih banyak HP-nan, WA-nan. Zamannya sudah berubah. Di situ kelihatan ada meningkatnya kekayaan bangsa. Kita semakin sejahtera. Berarti apa? Kalau kekayaan meningkat, kesejahteraan meningkat, akumulasi modal juga meningkat sebenarnya. Loh, ketika akumulasi modal meningkat, itu nanti ada efeknya ke keahlian, muter lagi. Pembagian kerja, spesialisasi juga semakin berkualitas. Orang tambah pinter, tambah pinter, tambah ahli, tambah ahli. Kenapa sekarang ada modalnya? Ketika orang tambah ahli, ya produktivitas semakin meningkat. Terus muter begitu. Jadi grafiknya harusnya semakin sejahtera, semakin sejahtera, semakin sejahtera. Jadi inilah siklus kapitalisme versi Adam Smith. Disinilah negara tumbuh menjadi semakin berkembang, semakin maju dengan parameter ekonomi. Meskipun nanti selanjutnya dikritik oleh Karl Marx. Tapi Karl Marx kan sudah kita bahas dulu. Kalau ada yang tanya, kritiknya apa kamu? Dengarkan saja rekamannya Karl Marx. Jadi kritiknya dulu, baru yang dikritik kita sampaikan sekarang. Diwalik. Ya tidak apa-apa. Kan tadi ada motif tindakan itu antara lain bebas dari aturan. Nah, ini bebas dari aturan, sakar PDW. Yang kritiknya disampaikan dulu, yang dikritik baru belakangan. Jadi inilah kunci-kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ditambah tadi peradaban kapitalis tadi, disitulah nanti lahir konsepnya will of nation. Jadi kekayaan negara yang sejati itu sebenarnya bukan terletak pada timbunan emas dan peraknya, tetapi tadi division of labor-nya yang jadi kunci. Yang dari situ produktivitas meningkat, produk meningkat, upah meningkat, kemudian
pendapatan per kapita meningkat, konsumsi meningkat, kapital juga meningkat. Kalau kapital meningkat, manusia juga bisa dididik semakin berkualitas, division of labor juga meningkat, terus begitu. Oke, sistem semacam ini nanti disebut kapitalisme. Orang hidup itu kalau pakai kalimatnya Adam Smith, what can be added to the happiness of a man who is in hell, out of debt, and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia bagi orang yang badannya sehat, tidak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, tidak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu tidak bisa tidur kan, kamu tidak sehat secara fisik. Atau kamu tidak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Nah, pokoknya kamu tidak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Jadi banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet. Kalau Adam Smith, pokoknya bahagia itu awak waras, pikiran waras, tidak punya utang. Nah, itu puncaknya kebahagiaan. Jadi ya antara lain tadi ya. Berarti kalau pakai strateginya Adam Smith, buat dirimu jadi seorang yang berkualitas. Sistem yang dirancang tadi, yang tanpa intervensi pemerintah, yang titik tekannya adalah division of labor dan akumulasi modal, kapital, dengan dasar tadi kebebasan, lahirnya ini. Kita menyebutnya kapitalisme. Jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak 5. Yang pertama, private ownership. Private ownership itu kepemilikan pribadi. Boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun. Itu cirinya kapitalis. Yang kedua, profit motive. Profit motive itu aktivitas-aktivitas ekonomi dijalankan untuk mencari keuntungan saja. Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan, itu kan ada 6 tadi. 6 itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan. Jadi profit motif. Kemudian yang ketiga, market ekonomi. Market ekonomi itu ekonomi pasar. Kalau ada orang bilang, sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar. Itu market ekonomi. Kalau memang orang butuh, biar mereka beli. Kalau tidak butuh, ya biar tidak usah beli. Itu market ekonomi. Biarkan pasar yang menilai. Itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Tidak perlu intervensi-intervensi dari pemerintah misalnya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Tidak usahlah. Biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak. Itu namanya market ekonomi. Terus kompetisi. Kompetisi itu berarti ya bersaing saja secara sehat. Pak, saya mau dagang ini Pak, tapi kok sudah banyak yang dagang. Tidak apa-apa, kalau kamu nunggu yang belum ada dagang ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main dewe itu rauno. Pingin jago sendiri kan. Kadang-kadang saya sering ketemu teman itu, Pak saya pingin wira swasta, pingin dagang apa gitu loh Pak. Tapi saya lihat di tempat saya itu apa-apa sudah ada ya Pak. Lalu kalau kamu nyari yang tidak ada nggak jadi dagang. Sekarang apa yang tidak ada semuanya juga ada.
harus siap kompetisi. Jadi apalagi sekarang online itu apa wae ono. Kamu sumpek enak-enak jualan buku, ada yang baca. Nah, itu kan gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang tidak adil. Kalau urusan yang tidak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motive, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Nah, kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, ya silahkan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi. Apa iya sih orang itu boleh memiliki apa saja asal mampu? Kalau memang dalam jangkauan, misalkan ada orang itu biasanya tambah kaya kan semakin kaya. Karena apa? Semakin kamu kaya kan modalmu semakin besar. Semakin bisa membayari ahli-ahli. Akhirnya kamu menang terus, semakin besar, semakin besar. Nah, ini boleh tidak kamu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, karena yang lain mesti kalah. Itu yang sering dikritik terhadap kapitalisme. Apa ya orang itu boleh memiliki apapun tanpa batas asal dia sendiri bisa menjangkaunya. Kemudian profit motif. Motifnya untuk nyari keuntungan. Apa ya sih aktivitas ekonomi itu hanya nyari keuntungan saja? Apa hidup kita itu memang ingin nyari untung saja? Nah, itu nanti problem juga. Market ekonomi juga begitu. Apa yo, pasar itu selalu rasional. Kalau pas ada yang main kayak hari ini gimana? Belum lagi kompetisi, belum lagi free enterprise. The first thing you have to know is yourself. Kalau ini sangat filosofis. Saya ambil quote ini biar kamu ngerti ya, Adam Smith ya filosof. Hal pertama yang harus kamu tahu, kamu kenali adalah dirimu sendiri. Ini kan juga dalam rangka membentuk manusia berkualitas yang spesialis tadi. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reaction like an observer. Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith. Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama. Ini tidak usah mikir orang lain dulu. Kenali dulu dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu, kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu. Kamu ini sudah cocok apa belum? Sudah berkualitas apa belum? Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum? Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak, bisa meningkat apa tidak, bisa lebih sukses apa tidak. Oh, kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana dalam situasi apa. Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru. The first thing you have to know is yourself. Ini salah satu prinsip juga, hati-hati dalam dunia ekonomi. Kita kadang-kadang kelihatan tega. Tapi tega itu ya natural. Kenapa? Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi kasihan pada orang yang salah itu adalah kekejaman pada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kan kita ini kasihan pada temennya. Kasihan ya Pak, dia akhirnya tidak lulus. Loh iya, dia memang harus tidak lulus di kelas ini. Kenapa? Dia tidak pernah masuk, tugas juga tidak ngumpul. Kalau saya kasihan pada dia, kemudian tak luluskan saja, aku tidak adil pada yang kemarin rajin, kemarin bikin tugas. Aku kejam pada mereka yang tekun. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kekejaman pada yang tidak salah. Oke. Sama kayak rapat kok nunggu temenmu yang tidak datang-datang. Padahal yang lain sudah banyak yang datang. Kamu harus lebih sayang pada yang sudah datang duluan daripada yang tidak datang-datang.
Kadang-kadang kan karena ada yang nggak datang-datang, terus kita tunggu ya yang belum datang. Loh, kita sayang pada yang belum datang, tapi tidak sayang pada yang sudah datang. Akhirnya dia harus nunggu. Mbok sudah mau telat, ditinggal saja. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kejam pada yang tidak salah. Jangan dibalik, karena kita ini memang sering kejam pada orang yang tidak salah apa-apa. Demi kasihan ya orang ini. Ya memang salah, gimana lagi. Dia harus menanggung hukuman dari kesalahannya. Oke. Oh, ini juga Adam Smith juga punya quote tentang cinta. Man naturally desires not only to be loved, but to be lovely. Manusia itu secara alami ingin, tidak hanya ingin dicintai, tapi juga ingin lovely. Lovely itu nek basa Jawa ini demenake. Ya. Demenake mungkin bahasa Indonesia ini penuh cinta kasih. Jadi manusia itu tidak cuma ingin dicintai, tapi juga ingin jadi pribadi yang penuh kasih sayang, menyenangkan semua orang. Itu lovely. Jadi ini kalau pakai bahasa yang lain, manusia itu menemukan kebahagiaannya tidak hanya secara pasif. Pasif itu kan dicintai, tapi juga secara aktif. Dia berekspresi yang membuat orang senang, membuat orang suka. Itu but to be lovely. Jadi ini naturally, berarti alami. Oke, secara alami orang ingin dicintai dan ingin menebarkan cinta ke sekelilingnya. Oke ya, saya kira itu ya Adam Smith. Paling tidak kita sudah ngerti karepe ngono toh. Adam Smith itu. Tadi saya bilang detailnya ya kamu kejar sendiri. The Wealth of Nation. Bukunya ada, tinggal kamu download online pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu terjemahnya ada apa enggak. Kalau ada ya kamu beli saja. Jangan yang bacakan tapi. Kasihan yang nerjemah.